Kalau Prabowo Gibran kalah, maka aib akan menimpa keluarga Jokowi karena mereka dianggap merusak demokrasi. Bahkan salah seorang menteri Jokowi pernah bilang, kalau mereka kalah, maka mereka semua akan masuk penjara. Gila kan? Meski surveinya Prabowo Gibran itu paling tinggi, tapi banyak survei bicara bahwa Pilpres kali ini gak akan mungkin satu putaran. Suara Prabowo juga gak naik-naik, cenderung stagnan di angka 40%-an, bahkan cenderung turun. Nah, kalau masuk putaran kedua, bisa jadi pendukung Ganjar dan Anies akan bergabung karena mereka sama-sama meneriakan kata yang sama, asal bukan Prabowo, di media sosial. Dan kalau kedua paslon ini gabung, Prabowo Gibran akan kalah telak dan situasi ini akan menjadi bencana buat Jokowi yang sejak awal membangun demokrasi tidak sehat di negeri ini. Inilah yang membuat Jokowi terlihat sangat tegang dan panik dan mungkin tidurnya nggak enak berhari-hari. Setiap hari beliau pasti memikirkan, bagaimana kalau Prabowo Gibran kalah? Apa yang akan terjadi pada nasibku nanti? Kalau dua pasangan calon lain, Ganjar dan Anies, sudah pasti paling santai. Karena mereka berdua sudah nothing to lose. Sudah nggak peduli menang atau kalah. Yang penting bagaimana Pilpres ini bisa masuk putaran kedua. Saya tuh kasihan sama Pak Jokowi sebenarnya. Di akhir masa jabatannya, dia masih sibuk memikirkan dunia, terhimpit oleh tekanan karena situasi, bukannya menyelesaikan masa tugasnya dengan tenang dan mundur dengan banyak pujian. Jokowi lebih memilih jalan yang keras dalam mengakhiri masa jabatannya, bukan jalan yang mudah. Seandainya dulu Jokowi mendengar permintaan banyak karibnya yang mengingatkan supaya dia mengakhiri jabatannya dengan elegan, mungkin Pak Jokowi bisa tidur tenang malam ini. Tapi ya begitulah, manusia itu terbentuk oleh pilihan-pilihan hidupnya. Mungkin ini pilihan hidup seorang Jokowi dengan segala resikonya. Kita hormati apa yang beliau pilih sambil terus mengingatkan, Pak Jokowi bisa tidur tenang tanpa memikirkan semua masalah di dunia itu sebenarnya sangat mahal harganya.